Gereja Kemah Injil Kingmi, di Tanah Papua. Koordinator Teluk Cendrawasih Kelasis Nabire Kota. Panitia pengenalan pemuda baru dan lama Jemaat Pos PI Parusia Jayanti Wadio. Dengan adanya konsentrasi Tuhan sebab panitia sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan ini sudah berjalan aman dan kondusif. Dengan berlangsung ibadah singkat, firman Tuhan yang disampaikan oleh Gad Dowu. Dengan teks 1 Tesalonika 5:16. Baik, terima kasih. Di dalam sini berkata, ayat ini berisi hanya dua kata, yaitu bersukacitalah senantiasa. Hanya dua kata, tetapi ini berisi makna yang sangat berat. Iya, jadi di sini kita punya tema, kita akan baca sama-sama. Gereja Kemah Injil Kingmi Sinode di Tanah Papua, Koordinator Teluk Cendrawasih Kelasis Nabire Kota, Jemaat Pos PI Parusia Jayanti Wadio, panitia lepas sambut anggota pemuda baru dan lama. Jadi kita lanjut di bawah tema kita baca sama-sama. Tema, bersukacitalah dan bangkitlah hai pemuda. Yang subtema, melalui orientasi ini pemuda bergairah dan taklukkan dunia. Yang ini taklukkan dunia. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Jadi di sini firman Tuhan pada pagi ini mengajak kita pemuda-pemudi untuk kita taklukkan dunia ini. Untuk kita taklukkan dunia ini ada syaratnya, yaitu syarat inti utama daripada kita adalah bersukacita. Bersukacita ini adalah syarat utama bagi semua pemuda-pemudi yang ada di sini. Kalau kita bersukacita berarti dunia ini adalah milik kita. Kalau kita bersukacita berarti surga adalah milik kita. Yang penting intinya kita bersukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemuda-pemudi yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tema kita hari ini adalah bersukacitalah dan bangkitlah hai pemuda. Jadi ini adalah suatu ajakan. Pemuda-pemudi, kita pemuda-pemudi diajak melalui orientasi ini untuk kita harus bangkit. Hai pemuda berarti kita adalah pemuda. Itu adalah tunjuk kepada kita pemuda bahwa kita harus bangkit. Kita harus bangkit dari lemah, bangkit dari sakit, bangkit dari kemalasan, bangkit dari kebosanan, bangkit dari penindasan, bangkit dari kematian, bangkit dari apa saja yang sedang mengganggu kita hari ini. Pemuda-pemudi adalah jantung gereja, jantung bangsa dan jantung negara. Pemuda-pemudi kalau tidak bergerak, maka generasi depan akan jalan dalam kegelapan. Generasi depan ada di tangan pemuda. Jadi pemuda-pemudi pada kali ini, pemuda-pemudi diajak untuk harus bangkit. Pemuda-pemudi diajak untuk harus maju. Pemuda-pemudi diajak untuk harus kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada pagi ini firman Tuhan mengajak kita untuk kita harus bangkit dan bersukacita. Kalau mau bangkit berarti kita harus bersukacita. Bersukacita di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Bersukacita di dalam melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kita jangan bersukacita untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan atau kejahatan-kejahatan dunia. Tetapi kita bersukacita untuk mendatangkan kebaikan. Kita bersukacita untuk memuliakan Tuhan. Kita bersukacita untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi orang lain, bagi kehidupan dan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kita ayat ini dua kata, yaitu bersukacitalah senantiasa. Berarti kita bersukacita senantiasa. Senantiasa berarti bukan hanya kita bersukacita satu hari, bukan hanya kita bersukacita 2 hari, atau bukan hanya kita bersukacita pada saat seminggu atau sebulan saja, tetapi bersukacita senantiasa. Berarti bersukacita sampai kita mati. Pemuda-pemudi yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita bersukacita sampai hari ini. Kita mulai pelayanan, berarti kita bersukacita sampai kita mati. Pemuda-pemudi adalah jantung gereja. Ya, pemuda-pemudi adalah jantung keluarga. Pemuda-pemudi adalah jantung daripada pemerintah dan bangsa. Bangsa Papua hari ini semakin hari semakin punah. Pintu kematian hari ini sudah terbuka. Banyak teman-teman yang sedang meninggal. Ya, banyak kawan-kawan kita yang sedang meninggal. Meninggal yang muda-muda semua. Jadi hari ini saya ajak kepada pemuda-pemudi, mari kita bersukacita di dalam ladang Tuhan untuk bekerja bagi Tuhan. Itu baru kehidupan kita. Ada harapan untuk kita mendapatkan surga. Ada harapan untuk kita umur panjang di atas dunia ini.
Pemuda-pemudi yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pemuda adalah penentu masa depan. Kehidupan pemuda hari ini menentukan hidup masa depan. Jadi kehidupan kita hari ini, apa yang kita lakukan itu menentukan masa depan. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita punya umur pendek, tidak ada harapan untuk masa depan. Ya, jadi pemuda hari ini menentukan kehidupan kita yang masa depan. Harus kasih bagaimanapun ada di tangan pemuda-pemudi. Baik pemudi peserta orientasi yang saya kasih, pemuda lama dan baru adalah satu barisan. Pemuda lama bukan lagi sebagai barisan pemuda lama. Pemuda baru juga bukan satu barisan, tetapi pemuda baru dan lama adalah satu barisan. Kalau di dalam sebuah organisasi kita melihat satu contoh, yaitu sapu lidi. Sapu lidi ini kalau dia satu batang saja bisa sapu banyak kotoran kah tidak? Sangat tidak bisa. Sapu hari ini sudah bersih ada ini karena ada banyak sapu lidi yang disatukan, diikat sampai di satu sapu bersih. Kotoran semua dibersihkan. Seperti itu juga di dalam gereja. Kalau kita mau bersihkan dosa, kalau kita mau kalahkan iblis, harus bersatu, bersukacita senantiasa. Itu baru kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi di dalam gereja kita harus bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Bersatu lalu bersukacita, itulah hal yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kehidupan kita hari ini, pemuda diajak melalui pemuda orientasi ini. Firman ini mengajak kita untuk kita harus bangkit bersukacita. Ya, kita harus bangkit bersukacita untuk taklukkan dunia ini. Artinya kita harus menguasai dunia ini. Dunia hari ini ditindis dengan kebosanan, ditindis dengan semua hal-hal dari pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi hari ini bagaimana kita taklukkan dunia ini dengan kehendak-kehendak Tuhan. Kita terapkan kehendak-kehendak Tuhan. Kunci inti daripada kita mau taklukkan semua kuasa gelap atau sebuah sistem iblis adalah kesetiaan. Jadi kita harus sukacita. Roh kita tetap menyala-nyala. Biar tantangan datang itu hanya sementara. Biar pencobaan datang itu hanya sementara. Hanya sebatas waktu, tidak seumur hidup kita hadapi, kita menderita. Tetapi ada saatnya untuk kita berhenti dan Tuhan pulihkan hidup kita. Jadi tetap roh kita menyala-nyala, tetap bersukacita di dalam hati kita sampai Tuhan Yesus datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari atau pemuda-pemudi peserta orientasi yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kita mau melawan hidup di atas dunia ini adalah ayat 17 katakan kita tetap berdoa juga. Berdoa dengan putus hari ini. Kita hari ini dihadang, kita hari ini lawan bukan dengan sistem-sistem PKP, bukan dengan kenyataan tetapi dari dalam. Hari ini kita lawan itu dengan sistem-sistem pemerintahan, sistem-sistem iblis. Jadi untuk lawan dengan itu tetap kita berdoa. Kita mau jalan di mana? Berdoa. Siap diri baru kita keluar. Kita mau kemana saja harus kita berdoa. Berdoa adalah kekuatan kita satu-satunya yang kita harapkan sekarang. Tidak ada kekuatan lain selain berdoa. Jadi tetap berdoa, tinggal di dalam Tuhan, bersukacita, itu baru kita akan mendapatkan upah besar di surga. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada pagi ini, kita sampai di sini. Jadi tema kita hari ini adalah tema yang mengajak kita untuk kita bersukacita dan kita taklukkan dunia ini. Kalau bersukacita berarti semua ini akan kalah dan kita yang akan menang dan pelayanan Tuhan yang akan berjaya. Baik. Tepat pada Nabi Re, Sabtu Agustus tahun 2023. Kami sangat penuh merasa bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan yang berbahagia hari ini, maka kami dari Jemaat Pos PI Parusia Jayanti Wadio terima kasih kepada Tuhan, atas pertolongan dan bimbingannya, selalu ada dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kini kesempatan ini juga kami bisa merealisasikan kegiatan orientasi pengenalan pemuda baru dan lama di Jemaat Pos PI Parusia Jayanti Wadio ini dengan keadaan sentosa. Oleh sebab itu, kami hargai dan apresiasi kepada mana yang inisiatif efektif untuk menyukseskan sebuah kegiatan orientasi pengenalan pemuda-pemudi baru dan lama ini, lebih terkhususnya Panitia Perkenalan Pemuda-Pemudi Baru dan Lama Pos PI Parusia Jayanti Wadio atas kerjanya secara kolektif. Namun jangan pantang menyerah dalam situasi apapun, mari kita rukung tercerai konsisten semangat asosiasi baik rasa pahit maupun manis, hal itulah yang pelajaran atau pengalaman yang terbaik untuk kita mensukseskan impiannya kita, baik individu bahkan kelompok. Maka saya dan Anda ada,
karena ada organisasi pemuda POS PI ini, namun mari kita jaga kesemangatan antara sesama orang, supaya benar organisasi kita ini dimanapun kapanpun berjalan dengan lancar, aman dan terkendali. Janganlah bimbang dan ragu, saudara-saudari yang sedang bergabung menjadi pemuda-pemudi, kalianlah yang hari ini menginovasi pikiran dan karakteristik, rasanya juga mengharum mewarnai, itulah yang tongkat sebuah organisasi kepemudaan, sebab mari kita belajar bersama-sama secara kolektif dalam organisasi kepemudaan ini sambil menanti Tuhan yang kedua kalinya. Ingat, 1. Benar, saya datang karena mencintai organisasi pemuda POS PI Parusia Yayanti Wadio ini. 2. Benar, saya datang bergabung di Jemaat POS PI Parusia Yayanti Wadio karena demi mencintai lingkungan kalangan gereja biar gereja sederhana seperti ini. 3. Benar, saya datang karena mencintai antara sesama orang yang selalu ada dalam jatuh bangun pemuda POS PI Parusia Jayanti Wadio yang ada di tempat ini. Oleh sebab itu, dalam hidup di organisasi pemuda POS PI Parusia Jayanti Wadio ini mari kita jadikanlah kelaparan adalah teman main kita, kesakitan adalah obat yang terbaik, karena merantau ini adalah banyak memberikan pengalaman yang terbaik untuk kita meraih sebuah sesukses impiannya, kita masing-masing. Namun, pertama kita, pertengahan kita, terakhir kita, sampai kapanpun kita, karena ingat. Asosiasi kita ini adalah dahsyat dan warnai abadi, karena kami selalu bersama dan mengalami rasa pahit maupun manis itulah yang bahan cerita untuk kita ke depan. Ingat, jangan lupakan asosiasi, ketika kita selesai pendidikan pun, juga harus jadikanlah persahabatan yang